Pemirsa, hari ketiga dari Indonesia pada Indonesia Pavilion yang diadakan di World Economic Forum Davos 2026 sudah usai. Banyak sekali kegiatan yang diikuti oleh Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dengan banyaknya diskusi mulai dari Indonesia's Digital Creating a Connected, Creative, and Competitive Economy yang membahas tentang bagaimana Indonesia membangun ekosistem digital dan juga kreatif yang terintegrasi tentunya untuk bisa mendorong pertumbuhan, menarik talenta global, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian ke dunia. Lalu juga akan sudah ada maksud saya sesi Trihita Karana G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue dengan fokus Sustainable AI, Balancing Compute Growth with Equitable Prosperity. Dan tidak kalah menarik juga ada sesi dengan tema Powering the Future, Indonesia Strategy for a Just and Ambitious Energy Transition. Ini membahas tentang bagaimana Indonesia dapat mempercepat transisinya dengan tetap menyeimbangkan kebutuhan energi, pertumbuhan ekonomi, dan juga ambisi iklim. Dan tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang hadir menjadi pembicara. Di antaranya ada Simon Aloysius Mantiri, CEO dari Pertamina, Aziz Arman, Presiden Direktur dari Indika Energy, lalu ada Neneng Gunadi, CEO dari Grab Indonesia, Dian Siswarini, CEO dari Telkom Indonesia. Ya, sementara pembicara lain dari luar negeri juga hadir, diantaranya adalah Kalista Redman, Vice President Global AI Initiatives NVIDIA, dan juga Ginny Badanes, Head of Tech for Society dari Microsoft. Dan di 21 Januari ini, di tengah rangkaian annual meeting dari World Economic Forum Davos, Indonesia kembali menggelar Indonesia Night. Dan ini menjadi momen yang sangat penting bagi Indonesia karena acara ini menjadi ruang diplomasi, investasi, dan juga ekonomi yang hangat serta bisa terjalin secara informal. Indonesia Night sendiri dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta co-chairman dari WEF atau World Economic Forum yaitu Andre Hoffman. Dan di Indonesia sendiri di Indonesia Night maksud saya sudah terdaftar banyak sekali tamu sampai dengan 1.000 partisipan. Berdasarkan data yang kami terima, terdiri dari menteri, pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, dan juga menghadirkan beragam pertunjukan seni dan penampilan serta artis papan atas Indonesia. Sementara untuk hari ini sendiri pada tanggal 22 Januari akan ada banyak sekali kegiatan termasuk Menteri Rosan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, diantaranya akan ada one-on-one meeting bersama dengan Sumitomo Holding, lalu ada one-on-one meeting lagi dengan GMR Group, dengan RGE, lalu Presiden juga akan berbicara dalam Kongres Utama dengan tema Collaboration for Boosting Resilient Investment in Indonesia, lalu Presiden juga akan menyampaikan beberapa hal dalam Kongres tersebut, dan juga masih ada pertemuan-pertemuan ataupun panel discussion yang akan dijalankan di Indonesia Pavilion. Sementara pemirsa, jika bertanya mengenai bagaimana posisi Indonesia di World Economic Forum, tentunya Indonesia dengan percaya diri mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra yang strategis. Terlebih kelebihan Indonesia adalah kondisi ekonomi dan politik yang stabil, memiliki bonus demografi yang cukup besar, dan juga memiliki tawaran investasi-investasi yang sangat berpeluang besar untuk bisa mendapatkan return yang besar bagi investor global. Hal itulah yang bisa menjadi kunci untuk Indonesia tawarkan kepada investor global. Sementara kalau untuk melihat geopolitik sendiri, Indonesia memang meyakini sebagai negara yang non-blok sehingga bisa menjadi teman untuk siapa aja, dan itu akhirnya membuka peluang untuk Indonesia bisa berkolaborasi dengan setiap negara yang hadir di World Economic Forum 2026. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Davos, Switzerland. Syafina Nasyar, Tri Adiandono melaporkan.